Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baik, saya Yuda Praja. Saya adalah salah satu dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh di Situbondo. Saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa. Metodologi penelitian berasal dari kata metode dan logos, yang artinya adalah metode adalah metode, logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi pelajaran metodologi ini sendiri adalah belajar bagaimana cara kita menyusun yang namanya riset atau penelitian itu sendiri. Di dalam ilmu metodologi penelitian, banyak jenis-jenis atau langkah-langkah di dalam proses penyusunan metodologi penelitian. Adapun langkah-langkah di dalam ilmu metodologi penelitian terdiri dari jenis-jenis penelitian, perumusan masalah, telaah pustaka dan empiris, hipotesa, teknik pengumpulan data, instrumen baik itu dari validitas dan reliabilitas, rancangan ataupun desain penelitian, pengelolaan data, sampling pada populasi dan sampel, dan multivarian 1 dan 2. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara atau langkah-langkah di dalam metodologi penelitian, akan tetapi di mana di dalam metodologi penelitian yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mensimpelkan, akan tetapi ketika saya menjelaskan di dalam ilmu metodologi akan kami jabarkan dan akan saya jabarkan berdasarkan dari kaidah-kaidah metodologi yang harusnya disampaikan. Yang pertama adalah jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian merupakan adalah satu jenis yang akan kita pakai. Ketika kita ingin melakukan yang namanya riset, ingin melakukan yang namanya penelitian, ingin menyusun yang namanya penelitian, baik itu skripsi, baik itu tesis, baik itu disertasi, maka yang paling utama adalah seorang peneliti harus melihat terlebih dahulu pendekatan penelitiannya apa. Pendekatan penelitian kita itu ada 3 metode penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yang kedua adalah penelitian kualitatif, yang ketiga adalah penelitian mix, percampuran atau perpaduan antara penelitian dari kuantitatif dan kualitatif. Ketika kita sudah menentukan, misal kita sudah menentukan metode penelitian kita ialah metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu yang seperti apa? Sifat dari metode kuantitatif itu yang seperti apa? Nah, dari sanalah kita akan bisa melihat metode dari pendekatan kuantitatif itu sendiri adalah suatu bentuk yang dilakukan oleh seorang peneliti yang mengacu pada berbagai macam referensi, yang sifatnya adalah kita menggunakan dugaan-dugaan sementara, yang sifatnya adalah juga di sana adalah studi empiris atau banyak menggunakan hasil dari penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembanding. Dan sifat juga yang saya temukan di dalam kualitatif, secara pribadi saya menemukan bahwa di sana adalah suatu bentuk solusi yang dilakukan. Setelah kita menentukan yang namanya metode pendekatan penelitian kita adalah kuantitatif, maka kita harus melihat langkah selanjutnya adalah apa. Kita harus tentukan yang namanya jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu banyak. Ada jenis penelitian kausal, ada jenis penelitian explanatory research, eksperimen, deskriptif, tindakan, dan berbagai macam jenis-jenis penelitian yang akan kita pakai. Jika kita sudah melakukan suatu bentuk penelitian dan kita sudah menentukan yang akan kita pakai dalam metode kuantitatif dengan jenis penelitian, misalkan kita menggunakan kausal terdiri dari verifikatif, explanatory research, dan juga terdiri dari deskriptif. Namanya sudah kausal adalah lebih dari satu jenis penelitian yang kita pakai. Cenderung adik-adik yang sudah menyusun skripsi banyak menggunakan dari desain penelitian yang dia pakai adalah menggunakan jenis penelitiannya adalah kausal. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Nah, di mana pada perumusan masalah tersebut akan muncul di dalam yang namanya latar belakang. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan metode kita, setelah kita melakukan yang namanya menentukan jenis-jenis penelitian, langkah yang akan kita pakai menjadi seorang peneliti adalah menyusun latar belakang. Ruh dari seorang peneliti adalah latar belakang, bukan pada alat. Alat adalah alat adalah bagaimana caranya kita untuk menjawab suatu hasil.
yang kita duga. Nah, sedangkan pada latar belakang adalah ruh dari seorang peneliti, di mana di dalam ruh dari seorang peneliti itu sendiri terdapat yang namanya perumusan masalah itu sendiri. Apa sih perumusan masalah? Adalah satu masalah-masalah yang timbul, yang muncul di dalam objek penelitian. Proses penyusunan latar belakang itu sangat penting, ada metodenya juga. Apa metode penyusunan latar belakang? Metode penyusunan latar belakang ialah induktif dan deduktif. Induktif adalah suatu bentuk penelitian yang banyak mengatakan bahwa seperti piramida terbalik. Yang maksud piramida terbalik itu yang seperti apa? Yang dimaksud seperti piramida terbalik itu adalah suatu jenis penelitian atau metode penelitian kita adalah berangkatnya atau proses penyusunan latar belakang berangkat dari objek yang akan kita teliti. Tentukan perumusan masalahnya, tentukan fenomenanya apa, tentukan solusi atas permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah kembangkan tentang solusi, baik itu adalah teori-teori yang kita pakai. Fokus penelitian kita tentang apa? MSDM kah? Keuangan kah? Pemasaran kah? Maka dari sanalah solusi itu akan muncul berdasarkan dari fokus dari penelitian kita. Itulah yang disebut dengan induktif. Sedangkan kalau deduktif itu seperti apa? Banyak yang mengatakan bahwa seperti piramida terbalik. Nah, piramida terbalik yang seperti apa? Piramida terbalik itu adalah sama seperti ketika kita menyusun latar belakang. Langkah awal di dalam bab yang pertama ialah alinea atau paragraf yang pertama di dalam latar belakang adalah fenomena umum. Fenomena umum itu yang seperti apa? Fenomena umum itu adalah mencakup tentang permasalahan, fokus penelitian kita, MSDM, pemasaran, keuangan, itulah yang akan kita bicarakan. Misal kita membangun yang namanya kajian teori kelak adalah kita berbicara misalnya tentang roadmap-nya atau alurnya tentang grand teori yang terdiri dari grand teori itu sendiri, terdiri dari middle teori itu sendiri, dan approach teori itu sendiri. Nah, pada penyusunan latar belakang itu, pada proses penyusunan latar belakang, ketika kita menggunakan metode deduktif, maka piramida terbalik itulah yang akan berbicara. Yang pertama adalah fenomena umum, yang kedua adalah dari teori yang akan kita pakai kelak pada solusi yang ada pada puncak permasalahan kita. Yang akan kita masukkan, yang akan kita input ke dalam yang atasnya atau di atasnya dari objek yang akan kita teliti. Nah, kita pertama kali membuat latar belakang adalah fenomena umum. Tentang apa? Pemasaran, keuangan, MSDM kita buat. Baik itu satu paragraf ataupun dua paragraf, boleh. Selanjutnya adalah ketika kita sudah menentukan teori-teori yang akan kita pakai. Teori apa yang kita pakai berdasarkan dari solusi yang telah Anda buat. Yang kedua adalah teori kajian empiris atau yang disebut dengan hasil penelitian terdahulu. Boleh Anda memasukkan penelitian terdahulu yang pro dan kontras. Yang pro adalah yang mendukung teori, yang kontras adalah yang menolak teori. Yang arti menolak teori adalah di mana hasil penelitiannya adalah memiliki pengaruh tapi tidak signifikan dengan tingkat probabilitas yang dia sudah pakai. Misal tingkat probabilitas yang dia pakai antara 1, 5, dan 10%, maka poin yang mana yang dia pakai? Maka ketika dia menggunakan nilai probabilitas 5% dengan hasil yang sudah berpengaruh tapi tidak signifikan, maka itu dapat dikatakan memiliki atau dapat dikatakan sebagai hasil penelitian yang kontras atau research gap. Itu bisa dimasukkan ke dalam latar belakang. Langkah selanjutnya semakin mengerucut penentuan objek penelitian. Penentuan objek penelitian atau memasukkan objek penelitian. Anda mau meneliti di mana? Objek penelitiannya tentang apa? Pemasaran kah, MSDM kah, keuangan kah, atau apakah? Terserah Anda. Anda ceritakan di sana. Anda paparkan di sana, bukan gambaran umum, tapi sedikit tentang profil masalah yang ada di dalam objek penelitian. Semakin merucut, tentukan perumusan masalahnya. Tentukan apa masalah yang ada di dalam objek penelitian. Karena masalah itulah yang akan Anda angkat. Masalah itulah yang akan Anda berikan solusi. Boleh Anda membuat yang namanya tabel identifikasi permasalahan. Silakan Anda bisa memasukkan di dalam latar belakang itu sendiri sebagai perumusan masalah atau sebagai poin masalah yang akan Anda dapatkan di dalam objek penelitian. Selanjutnya, maka Anda menyusun tentang yang namanya fenomena yang dalam bentuk beberapa baris saja. Misalkan
pada pemasaran, di mana pada pemasaran berdasarkan data terjadi fluktuatif pemasaran, fluktuatif penjualan. Maka fenomenanya adalah bagaimana terjadinya fluktuatif penjualan produk pada produk X, misalkan seperti itu. Nah, ketika Anda sudah mengetahui adanya suatu fenomena, langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya adalah pemberian solusi. Solusi yang sudah kita keluarkan ke dalam latar belakang yang paling atas, di bawahnya dari fenomena umum. Nah, dari sanalah itulah yang disebut dengan solusi. Solusi itu masuk dalam kategori apa? Solusi itu masuk dalam kategori pemberian masukan atau meminimalisir suatu bentuk kendala yang ada pada masalah yang ada di dalam objek penelitian, atau meningkatkan. Bagaimana cara meningkatkan? Baik itu volume penjualan pada pemasaran, baik itu untuk meningkatkan kinerja pada MSDM, maka itulah yang disebut dengan solusi penelitian. Solusi penelitian itu adalah masuk dalam kategori variabel yang akan Anda pakai di dalam judul penelitian. Nah, sebelum saya menjelaskan hal yang lain-lain, maka berbicara masalah tentang judul penelitian. Judul penelitian adalah suatu bentuk solusi. Sekali lagi, judul adalah bentuk solusi. Judul bukan masalah. Judul adalah solusi. Alasan Anda membuat judul adalah hanya satu. Karena apa? Karena mengacu pada yang namanya masalah yang ada di dalam objek. Itu dia. Nah, alasan Anda menentukan objek tersebut, kenapa? Karena Anda tertarik aja ingin meneliti di sana. Dan di sana Anda sudah melakukan observasi, dan di sanalah terdapat yang namanya masalah dari hasil observasi. Dari sanalah Anda bisa memilih yang namanya penentuan objek penelitian serta penentuan judul. Judul bukan masalah, tapi judul adalah solusi dalam penelitian yang dibangun oleh seorang peneliti berdasarkan dari inisiatif seorang peneliti. Nah, itulah poin utama di dalam metodologi penelitian. Ada langkah-langkah selanjutnya. Telah pustaka, hipotesa, teknik pengumpulan data, uji instrumen, rancangan atau desain penelitian, pengolahan data, sampling, dan multivariat. Itu adalah satu bentuk teknik atau metode yang akan kita pakai. Tapi ruh dari seorang peneliti terletak pada latar belakang masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi penelitian, terutama pada ruh dari seorang peneliti terletak pada latar belakang. Terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.